Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan ya. Saat ini yang menyalakan dupe essence atau dupe untuk ngusir nyamuk, banyak nyamuknya. Yang ditanya oleh temannya Telekumadel Gentewati, apakah yang Begawan Agastyo ini mampu melihat keberadaan Sang Kinasih? Pertanyaannya pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apakah benar Sang Kinasih itu akan memimpin sebuah negara atau nagari? Pertanyaan yang sulit, sebab semuanya itu dari kedangkalan spiritual. Yang pertanyaan yang sulit, tetapi dari pohon kelapa yang menangkap signal. Di manakah Sang Kinasih saat ini? Hari ini mungkin beliau berada di pesisir selatan kota Jogja, tepatnya di daerah Bantul. Ciri fisiknya mungkin berkulit sawo matang atau lemah abang atau tanah merah, merah bata. Sawo matang merah bata, beda ya. Nah, pasuryan atau muka yang lumayan ganteng. Kalau ditanya ganteng mana sama yang ganteng Sang Kinasih, jelas totali berbeda. Beliau adalah keturunan dari leluhur lama dan tua. Kecerdasan spiritualnya jauh di atasnya, yang jauh sekali. Batinnya juga jauh, karena beliau kelihatan seperti orang yang tidak suci, disepelekan, tetapi sebenarnya beliau sangatlah suci. Kesucian beliau terbukti oleh orang-orang yang berada di dekatnya beliau. Selama orang itu mempunyai ketulusan batin yang benar-benar, maka apa yang menjadi kunci kebahagiaan duniawi akan didapatinya. Karena Sang Kinasih itu pandai meramal dan pandai melihat situasi di depan, makanya halang rintangan yang ada itu akan dibuang oleh dia. Ketika orang bertanya, apakah dia perokok? Kayaknya tidak. Kayaknya nggak begitu. Mungkin nanti beliau akan merokok, nggak tahu, tapi kayaknya yang melihat saat ini dia bukan perokok yang berat seperti yang
Dan apakah umuran beliau itu sekitar 30, 40 atau 60? Kalau menurut dari pohon kelapa, ya sekitar 40-an. Mungkin bisa kurang atau mungkin bisa lebih sedikit. Kira-kira begitu. Pasoriannya atau hidungnya ya mancung sedikit, matanya beda dengan yang teduh. Kalau yang kan matanya pecicilan itu teduh, damai. Nah, beliau bukanlah seorang anak dari Arjuna, ya, dimana terlalu over, terlalu percaya diri, overnya berlebih. Abimanyu kelebihan dosis, maju di medan perang sendirian dan terkunci di sana, bisa masuk ke dalam medan area perang tetapi tidak bisa keluar. Itulah bedanya Sang Kinasih dengan pemuda timur sungai. Karena Sang Kinasih mempunyai genetik keturunan dari leluhur lampau, di mana leluhur lampau adalah keturunan dari gaibnya maha gaib, sakralnya maha sakral, magisnya maha magis. Tidak terlalu percaya diri seperti Abimanyu, dan tidak juga menonjol. Sesuatu yang menonjol yang masih muda seperti Sang Kinasih seharusnya nggak pantas. Di dalam sebuah tatanan kerajaan, sesuatu anak muda yang menonjol itu butuh penasehat. Siapakah yang berjuang? Penasehatnya itu kalau di dalam kerajaan. Tetapi jika seorang anak muda ini pergi keluar, apakah dia akan didampingi ketika ngobrol dengan para raja-raja yang ada di luar sana? Ya, nggak mungkin. Dia harus menjelaskannya tentang kerajaannya itu sendiri, melalui ide gagasannya sendiri, dan mampu merengkuh hati raja-raja di luar sana. Dulu ada seorang raja yang pintar sekali menjelaskan, karena raja itu memang pintar. Raja itu menguasai histori atau sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang lain, sehingga rakyatnya menjadi terenyuh. Itulah kenapa Sang Kinasih sekarang belum muncul, karena digembleng tentang sejarah. Harusnya ada itu yang gembleng dia tentang sejarah. Karena orang yang berkulit hawa putih, ya, hawa abang, hawa ireng, hawa kuning, kelemahan mereka, kalau hawa abang jelas, hawa abang, lemah abang itu gak peduli dengan sejarah. Tapi hawa putih, hawa kuning, hawa ireng itu mereka sangat menghargai sejarah. Apakah mampu seorang anak muda yang terlalu percaya diri seperti Abimanyu yang datang ke dalam pertengahan medan perang, terlalu percaya diri dan terkunci dan terpanah oleh banyak panah di tubuhnya, dan akhirnya tewas di tempat? Mampu nggak seorang Abimanyu berdiplomasi, menjelaskan tentang sejarah-sejarah sehingga membuat kerajaan yang lain menangis?
iba dan mencintai sang kinasih itu sendiri. Sang kinasih memang seorang ratu yang bidekso. Dia adalah ratu yang bidekso, tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu pendek. Ya, apalagi tentang sang kinasih. Ya kira-kira begitu. Dengar gak bunyi listrik habis? Begitulah Eyang. Makanya kasihanilah Eyang. Benar-benar kehabisan energi, berkelana tak terarah. Energi listriknya habis. Tapi tenang, selama masih ada datidut tombol angkanya berjalan, maka I will shut out that ringing bells. Ya, soon shut it up. Shut up. Don't worry, ignore that voice, ignore that sound. Ya, ignore. Tenang, paling akan mati lampu nanti. Nah, kembali lagi, jangan terlalu percaya diri karena engkau masih muda, butuh tambahan ilmu. Kepercayaan diri yang terlalu over atau ego itu tidak akan membantumu. Nah, kumandil dan sil bring sil. More you are experienced in history, more you have a good value of your character. Yeah. A good character based on history atau culture. Jelaskan budayanya, jelaskan sejarahnya, karena mereka orang-orang yang haus tentang pencarian jati diri atau karakter. Kiranya itulah dari Eyang kepadamu tentang pencarianmu sang kinasih. Saat ini beliau berada di Bantul, mungkin akan berpindah di sekitaran, tunggu dulu, Surakarta, Hadiningrat, dan akan berpindah lagi sedikit ke barat, dan akan berpindah lagi sedikit ke timur, karena memang beliau membuat pancer-pancer di mana lingga dan yoni itu ada. Kira-kira begitu dari kedangkalan spiritual yang rahayu dari Timur Bengawan.